Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna fahmal anbiya' wal mursalin wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin jamaah pengajian rahimakumullah. Saat sekarang ini kita akan membaca satu kitab yang berkaitan dengan sirah maulidiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejarah peringatan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kitab yang sering dijadikan rujukan oleh beberapa ulama di dalam kaitannya tentang peringatan Maulid junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kitab yang dikarang oleh Imam As-Suyuti yang bernama kitab ini adalah Husnul Maqsad fi Amalil Maulidi. Ini nama daripada kitab ini, sekaligus Imam As-Suyuti memberikan bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa peringatan Maulid junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah bid'atun mazmumah. Maka di dalam kitab ini akan dikupas tuntas yang berkaitan dengan bantahan yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama dengan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa salamun ala ibadihi alladzina istafa. Dan keselamatan, semoga keselamatan atas hambanya allazi istafa, yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penerang di jagat raya ini, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Imam As-Suyuti mengatakan di dalam kitab ini, wa ba'du, setelah membaca bismillah, alhamdulillah, kemudian doa kepada Nabi yang terpilih junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad waqa'as su'al an amalil maulidin nabi fi syahri Rabiul Awal. Maka muncullah suatu pertanyaan seputar amalan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal. Maka ada tiga Bapak Ibu yang muncul di dalam satu amalan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama adalah ma hukmuhu min haitsu syar'i. Apa hukum kita untuk memperingati kelahiran junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam min haitsu syar'i, dalam pandangan agama. Nah, artinya di sini bahwa pertama Bapak Ibu akan dikasih tahu tentang hukum memperingati kelahiran junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pandangan agama kita Islam ini. Kemudian yang kedua, hal huwa mahmudun am mazmumun.
apakah dia termasuk amalan yang terpuji atau amalan yang mazmum, yang tercela? Nah, ini pertanyaan seputar Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, wa hal yusabu fa'iluhu? Apakah pelakunya itu mendapat pahala amla ataupun tidak? Nah, ada 3 pertanyaan yang muncul dari apa yang dikatakan oleh Imam As-Suyuti di dalam kitab Husnul Maqsad ini, sehingga beliau wal jawabu indi, beliau sendiri memberikan jawaban, anna asla amali al maulidil ladzi huwa ijtima'un nas. Imam As-Suyuti mengatakan bahwa substansi, asal pokok daripada amalan al-maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu alladzi huwa ijtima'un nas, yaitu yang berupa berkumpulnya orang-orang. Nah, ketika datang hari kelahiran junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita sebagai kaum muslimin adalah orang-orang yang ijtima'un nas, yaitu mengumpulkan banyak orang. Lebih-lebih yang peringatan Maulid ini umpama dilakukan di masjid, tentu kita mengundang segenap para tuan guru, para ulama untuk kita berkumpul di masjid ini memperingati tentang kelahiran junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu, Bapak Ibu, dibacakan tentang sirah nabawiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga para ulama-ulama yang sangat mumpuni, alim di dalam keilmuan mereka, yaitu menyampaikan masalah ini dengan sejelas-jelasnya. Kemudian di samping ijtima'un nas, berkumpulnya orang-orang banyak baik di masjid ataupun yang sifatnya pribadi, yaitu kita mengundang sanak keluarga famili kita, yang tidak ada lain intinya adalah dia merupakan media silaturahmi yang menghubungkan keluarga yang jauh menjadi keluarga yang dekat di dalam ijtima'un nas ini. Di samping itu pula wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an, maka yang dibacakan di dalam peringatan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Qur'an. Wa riwayatul akhbar al-waridah fi mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu yang dibacakan adalah kisah-kisah perjalanan Nabi, baik saat diutusnya menjadi Rasul sampai hal-hal yang terjadi di saat kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Kesemuanya ini adalah minal ayat. Minal ayat. Ayat yang dimaksud di sini adalah terdiri dari tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa yamudduhum samatan yakuluna. Selanjutnya dengan suguhan-suguhan hidangan untuk makan bersama. Nah, ini memang tradisi kita yang ada di Lombok ini, Bapak Ibu, yang dengan dasar kecintaan kita, melebihi cinta kita terhadap ibu bapak kita, cinta kita kepada sanak keluarga kita, cinta kita kepada semua orang adalah melebihi kecintaan semua itu untuk kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah ayat yang ditayangkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tanda-tanda atau ayat-ayat kenabian beliau yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka patutlah bagi kita kaum muslimin yaitu untuk merayakan hari daripada kelahiran beliau. Di samping itu pula wa yasrifuna min ghairihim ziyadah ala zalika minal bid'il hasanah. Di samping itu pula wa yansarifuna min ghairi ziyadah, dan selesai
tanpa tambahan-tambahan lagi. Ala zalika, atas yang demikian itu. Maksudnya hal ini tergolong dia minal bid'il hasanah, bahwa peringatan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digolongkan dalam bid'atul hasanah, bid'ah yang baik yang ada dasar hukumnya. Allati yusabu 'alaiha sahibuha, yang pelakunya mendapat pahala, lima fihi min ta'zimi qadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang memperingati peringatan lahirnya junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diberikan ganjaran pahala yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lima fihi min ta'zimi qadrin Nabi, yaitu karena mengagungkan. Nah, ini kata ta'zim ini. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat itu, wa innaka la'ala khuluqin azim, maka ini bentuk takzim kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa izharil farhi, di samping itu adalah untuk menampakkan rasa gembira terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal istibsyaru bi maulidih, dan kebahagiaan atas kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam asy-syarif, yaitu kelahiran yang mulia ini. Nah, ini merupakan jawaban yang diperkuat oleh pernyataan Ibnu Taimiyah, Bapak Ibu. Dia mengagungkan Maulid Nabi dan menjadikan perayaan musiman. Niki adalah perayaan musiman yang telah dilakukan oleh sebagian dari para ulama. Para ulama yang melakukan hal ini dan mendapatkan pahala yang agung karena memiliki tujuan yang baik dan mengagungkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini disebutkan di dalam satu kitab yang namanya Iqtisasus Shiratal Mustaqim. Nah, ini pada juzuk 2 halaman 126. Qala rahimahullahu taala, wa awwalu man ahdasa fa'lu zalika sahibu Ibril. Dan pertama kali Bapak Ibu, orang yang mengadakan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah sahibul Ibril, yaitu Raja Ibril. Ibril ini kalau sekarang adalah masuk dalam wilayah Irak sekarang ini. Jadi yang pertama kali seorang Raja Ibril yang bernama Al-Malik Al-Muzaffar Abu Sa'id Kukuburi bin Zainuddin Ali bin Baktikin. Ini nama daripada orang yang pertama kali mengadakan peringatan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara besar-besaran, Bapak Ibu ini. Maka raja yang bernama Malik Al-Muzaffar Abu Sa'id Al-Kukuburi niki adalah dia termasuk ahadul mulukil amjad, salah satu daripada raja yang sangat agung. Di samping itu memiliki sifat al-kibra wal kibra, yaitu raja yang besar. Kemudian di samping itu juga al-ajwad, memiliki sifat mulia raja ini. Wa kana lahu asaru hasanah, dan dia memiliki riwayat hidup yang baik selama dia menjadi pemimpin pada saat itu. Wa huwa alladhi ammaral jami' al-muzaffari bi sabhi qasyuna. Di samping itu Raja Al-Muzaffar ini adalah dia memakmurkan satu masjid jami' yang ada di kaki gunung Qasyun ini. Maka para ulama menyebutkan Qasyun ini adalah dua lembah, di mana di situ ada letak di antara dua gunung itu, maka disebut dengan kata Al-Qasyun. Qala Ibnu Katsir, kemudian Ibnu Katsir berkata fi tarikhihi, tentang di dalam sejarahnya ini, sirahnya, kana ya'malul maulidus syarif fi Rabiul Awal. Raja Al-Muzaffar dia mengadakan
peringatan Maulid Rasulullah yang mulia ini pada bulan Rabiul Awal, wa yahtafilu bihi ihtifalan hailan, dan dia melakukan perayaan yang besar, wa kana syahman, dan dia adalah sosok yang berhati bersih. Ini makna daripada syahman ini adalah orang yang hatinya bersih. Maka Raja Malik Al-Muzaffar Abu Sa'id Kukuburi ini, dia adalah orang yang pertama kali yang mengadakan peringatan Maulid junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh ulama tafsir yaitu Ibnu Katsir di dalam tarikhnya ini, sejarahnya, dia Raja Al-Muzaffar ini mengadakan peringatan Maulid sallallahu alaihi wasallam pertama kali juga pada bulan Rabiul Awal. Kemudian dia yahtafilu ihtifalan hailan. Dia melakukan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah secara besar-besaran. Di samping itu dia adalah sosok raja yang bersih di dalam kepemimpinannya. Di samping itu dia memiliki sifat syuja'an battala. Syuja' ini diartikan dia seorang pemberani, seorang yang perkasa. Kemudian batlan, dia orang yang tangguh, akilan aliman rahimahullah. Di samping itu memiliki sifat yang akilan. Raja Malik Al-Muzaffar ini adalah orang yang cerdas akalnya, memiliki tingkat IQ yang sangat tinggi. Aliman, di samping itu dia pandai dan adil. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada beliau. Wa akrama maswah, dan memuliakan tempat kembalinya. Qala wa qad sannafalah Asy-Syaikh Abul Khattab Ibnu Dahiyah mujallidan fil Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di samping itu juga Ibnu Katsir dia memberikan komentar di dalam sejarah atau tarikhiyahnya. Telah mengarang satu jilid kitab oleh Syekh Abul Khattab Ibnu Dahiyah. Ini dalam satu jilid kitab yang berkaitan tentang peringatan Maulid junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga samahu, mereka namakan dan peruntukkan kitab ini terhadap raja yang bernama Malik Al-Muzaffar ini dengan nama kitab At-Tanwir fi Maulidil Basyirin Nazir. Ini adalah sebuah karya kitab yang diperuntukkan buat Raja Malik Al-Muzaffar sebagai raja yang pertama kali untuk memperingati peringatan Maulid junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian atas jasa daripada pengarang kitab ini Pak Ajazahu, Raja Malik Muzaffar ini adalah memberikan balasan ini ala zalika, dalam arti di sini Raja Malik Muzaffar itu memberikan hadiah terhadap seorang ulama pengarang kitab yang bernama Tanwir fi Maulidil Basyirin Nazir ini, yaitu memberikan hadiah bi alfi dinar. Hadiah yang diberikan oleh Malik Al-Muzaffar ini adalah 1000 dinar. Nah, ini atas jerih payah satu karya kitab yang dinamakan dengan Tanwir fi Maulidil Basyirin Nazir. Wa qad talat muddatuhu fil maliki. Kemudian di samping itu semoga diberi usia panjang ini. Ini merupakan khobariyah labzan, insya'iyah maknan, dalam arti bahwa ini adalah doa. Ketika qad talat muddatahu, ia diberi usia panjang, semoga Allah memberikan usia panjang kepadanya. Nah, ini dalam kekuasaan daripada seorang raja yang bernama Malik Al-Muzaffar ini. Ila ammata wa huwa muhasirul faraj bi madinati Akka. Di samping itu
sampai dia meninggal dunia, di saat dia mengepung satu kota Perancis ini, kemudian pada tahun 630 ini, yaitu ama salasina wa sittimi'ah, kemudian Mahmudus Sirah, dia adalah sirahnya, perjalanan hidupnya sangat dipuji. Kemudian wasarirah, di samping itu perangainya sangat bagus, akhlaknya sangat mulia. Waqala Sibtu Ibnil Jauzi, kemudian di samping itu berkata cucu daripada Ibnul Jauzi ini di dalam satu kitab yang bernama Mira'atuz Zaman, hukiya anna ba'da man hasara samatan al-muzaffar fi ba'dil maulid, bahwa diceritakan pada sebagian man hadara samatan, orang-orang yang hadir di dalam pertemuan yang dilakukan oleh Malik al-Muzaffar fi ba'dil maulid, di dalam dia memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu adda fi zalika samat, bahwa dia menyempatkan fi zalika as-samat, yaitu khamsu alafi ra'si ghanam. Artinya di dalam peringatan Maulid junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, dia memperingati secara besar-besaran Bapak Ibu di sini, yaitu dengan 500.000 ra'su ghanamin, 500.000 kepala daripada kambing. Nah, ini yang disembelih ini pada waktu mengundang para tamu-tamu, sehingga yang jadi tamunya ini adalah para ulama, kemudian orang-orang yang sufi, orang-orang yang masuk dalam kategori arif billah, orang-orang yang bersih hatinya. Ini yang diundang oleh Malik al-Muzaffar di dalam memperingati peringatan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan menyembelih khamsu alafi ra'si ghanam, masywi, artinya 500.000 Bapak Ibu yang disembelih kambing yang sudah digoreng, artinya yang sudah dipanggang. Nah, ini kalau kita lihat dari nominal yang seperti ini cukup besar ini, sehingga ini adalah bentuk daripada rasa cinta beliau terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan ketulusan hatinya, yaitu menyembelih 5.000 kepala daripada kambing yang sudah dipanggang semuanya. Kemudian wa asyaratu ala fi dajajah, di samping itu adalah 10.000 ayam. Ini ayam yang disembelih di dalam peringatan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10.000. Coba kalau kita bayangkan Bapak Ibu, ini 10.000 ekor ayam yang disembelih, ini demi cintanya terhadap kelahiran junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di samping itu wa mi'atu parasin, ditambah lagi dengan 100 ekor kuda. Nah, coba kalau kita hitung mulai daripada 500.000 kepala daripada kambing, kemudian 10.000 ayam, kemudian ditambah lagi dengan 100 ekor daripada kuda, kemudian wa mi'atu alfi zabdiyah, di samping itu 100.000 burung. Nah, ini kesemuanya ini dilakukan oleh Malik al-Muzaffar ini dengan mengundang tamu yang cukup banyak. Maka dari ala firasi ghanam saja ini menunjukkan bahwa undangan itu lebih daripada puluhan ribu ini yang diundang. Nah, sehingga di awal tadi dikatakan oleh Imam As-Suyuti adalah ijtima'un nas. Dia mengumpulkan orang-orang sebanyak mungkin demi kecintaannya terhadap kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga rela untuk
dengan ikhlas hati mengeluarkan materi yang cukup banyak demi cintanya buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di samping itu juga wasalasina alfusahnin halwa, yang disuguhkan adalah salasina alf, ada 30.000 ini bejana yang berisi manisan. Nah, ini sebagai snack ringan ini yang disuguhkan oleh seorang raja yang bernama Malik Al-Muzaffar ini. Inilah dia orang yang pertama kali memperingati peringatan lahirnya junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita sebagai kaum muslimin maka terdorong dengan apa yang dilakukan oleh Malik Al-Muzaffar ini untuk ikut serta di dalam kita memperingati peringatan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun sekedar Bapak Ibu mengantar hanya satu dulang ya buat saudara-saudara kita yang membaca sirah junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masjid yang mulia ini. Nah, ini merupakan tradisi yang turun-temurun yang diwariskan oleh para ulama-ulama kita, yang diwariskan oleh para pendahulu-pendahulu kita, sehingga dengan apa yang disampaikan oleh mereka tentu tidak menjadikan hati kita ini hanya sekedar ketika datangnya peringatan kelahiran junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lebih dari itu. Nah, oleh karena itu kita sebagai kaum muslimin di samping kita banyak membaca selawat buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dengan keikhlasan yang kita miliki untuk kita berinfak sebagai sarana media kita di dalam peringatan Maulid junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ketinggalan kita sebagai masyarakat yang berdomisili di bidang ini. Maka apa yang dilakukan oleh Malik Al-Muzaffar sebagai orang yang pertama kali merayakan peringatan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun tidak kalah ketinggalan Bapak Ibu. Qala rahimahullahu taala, qala, kemudian cucu daripada Ibnul Jauzi ini berkata, wa kana yahduru indahu fil maulidi a'yanul ulama, maka yang hadir di dalam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah a'yanul ulama, yaitu para ulama-ulama yang besar, as-sufiyah. Kemudian di samping itu adalah ulama-ulama sufi. Ini yang diundang oleh Malik Al-Muzaffar di dalam peringatan yang begitu besar. Di samping itu payakhla'u alaihim, maka dia adalah mengagungkan peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Wa yutlaku lahum wa ya'malu lisufiyah sima'an minaz zahri ilal fajri. Maka di dalam perayaan ini cukup waktu yang digunakan, yaitu mulai sejak waktu zuhur. Ini dia mengadakan peringatan besar-besaran ini sejak selesai sholat zuhur sampai dengan waktu fajar. Nah, ini cara yang dilakukan oleh Malik Al-Muzaffar. Kemudian yang jadi tamu undangan di sini adalah tentu para ulama-ulama yang memiliki ilmu yang sangat luas, para ulama-ulama yang besar, para orang-orang sufi. Ini sebagai tamu undangan yang diundang sekian banyaknya oleh Malik Al-Muzaffar ini. Kemudian wayarkusu binafsihi ma'ahum, ia menari bersama mereka. Menari yang dimaksudkan di sini Bapak Ibu, hukum daripada menari yang diperbolehkan, menari yang dimaksud di sini adalah selama dia tidak menimbulkan gairah nafsu birahi ini. Nah, ini menurut Imam Al-Ghazali di dalam hadis yang diriwayatkan
oleh Imam Al-Bukhari, nomor hadis 988. Kemudian di samping itu juga Imam Muslim yang nomor hadisnya adalah 2100, bahwa pada hari raya ya ada beberapa orang Habsyi ini. Habsyi ini adalah sekarang orang Ethiopia ini. Artinya di sini menari di Masjid Nabawi bahwa Rasulullah SAW tidak melarang dan memperbolehkan Aisyah waktu itu untuk melihat tarian-tarian yang dilakukan oleh orang-orang Ethiopia ini. Tarian yang dilakukan oleh orang Al-Habasyah ini. Nah, ini disebutkan dia dalam Al-Fiqhu Mazahibul Arba'ah, yaitu juzuk 2 halaman 42. Nah, selama tarian ini tidak menyimpang daripada syariat-syariat di dalam ajaran Islam ini, maka hal itu diperbolehkan. Nah, ini yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali baik di dalam kitab Sahih Bukhari ataupun Sahih Muslimnya. Kemudian wa kana yasrifu 'indal maulidi. Raja Malik Al-Muzaffar ini yasrifu 'alal maulidi fi kulli sanatin salasumi'ah. Dia menghabiskan biaya Bapak Ibu di dalam peringatan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap tahunnya ini adalah salasumi'ah alfi dinar, yaitu 300.000 dinar. Ini sekali peringatan Bapak Ibu. Coba dibayangkan. Sampai mengeluarkan dana yang begitu besar. Ini demi peringatan Maulid junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan demi cintanya kepada beliau. Wa kana lahu darun, dia pun lil wafidina. Kemudian di samping itu Malik Al-Muzaffar ini dia memiliki rumah khusus. Rumah khusus yang diperuntukkan terhadap para tamu. Ini dia pahlil wafidin, para tamu yang disediakan oleh Malik Al-Muzaffar min ayyi jihatin, dari kalangan mana saja ini. Mereka semua seperti yang disebutkan tadi sebagai tamu undangan ini adalah para ulama. Kemudian di samping itu juga para ulama-ulama sufi. Maka Malik Al-Muzaffar dia menyiapkan satu wadah di mana di situ mereka yang disebutkan dengan ijtima'un nas, berkumpulnya orang banyak untuk merayakan membaca sirah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ala ayyi sifatin, dari kalangan mana saja ini. Fakana yasrifu ala hazihi dar, maka di rumah itulah ala hazihi dar dia menjamu di sini para tamu-tamunya fi kulli sanatin, di setiap tahun peringatan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu fi kulli sanatin mi'atu alfi dinar, yaitu dengan undangan sebanyak 100.000 Bapak Ibu. Coba bayangkan ini, 100.000 orang yang diundang dalam jamuan peringatan Maulid junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana tafku minal faranji fi kulli sanatin asra bi mi'ati alfi dinar. Di samping dia mengeluarkan biaya yang besar di dalam peringatan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia pun juga memerdekakan para budak-budak yang ditawan di sini, para budak yang ditawan dari negara-negara yang disebut dengan al-faranj fi kulli sanah ini. Jadi di setiap tahunnya itu adalah memerdekakan beberapa budak yang ada di Prancis itu. Nah, ini di setiap tahunnya ini bimi'ati alfi dinar, yaitu dengan memberikan 200.000 dinar. Kemudian di samping itu wa kana yasrifu alal haramain, di samping itu dia mengalokasikan dana untuk kota Makkah dan Madinah Asy-Syarifain. Dua kota ini
seringkali dialokasikan dana-dana untuk pembangunan dua masjid ini. Kemudian di samping itu wal miyah bidar bil Hijaz fi kulli sanah, serta dia melakukan pergantian ini talang daripada Al-Ka'bah yang ada di Makkah Al-Mukarramah di setiap tahunnya. Maka semua biaya ini adalah dikeluarkan oleh Malik Al-Muzaffar, sehingga dengan total biaya yang cukup besar, tidak ada lain di sini adalah mengharapkan doa-doa dari para ulama, doa-doa dari para sufiin. Maka di dalam pemerintahannya inilah dia adalah satu raja yang sangat alimul alamah. Dia raja yang sangat alim, yang tahu tentang bagaimana kondisi dari para ulama, bagaimana kondisi daripada para sufiin. Maka mereka inilah sasaran utama yang diundang oleh Malik Al-Muzaffar di dalam memperingati peringatan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di samping itu juga Bapak Ibu, bahwa orang-orang yang memperingati peringatan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti Allah Subhanahu wa taala juga akan kumpulkan dia pada hari kiamat ma'al firqatil ula minan nabiyyin wa kana fi a'la illiyin. Nah, ini yang dikatakan oleh Ma'ruf Al-Qarhi ini. Jadi Ma'ruf Al-Qarhi ini adalah dia bernama Abu Mahfud sebenarnya ini. Dia bernama Abu Mahfud Fairuz Al-Baghdadi, yang merupakan panutan dari satu tarekat ini yang dipimpin oleh kaum sufi. Dia termasuk juga di sini adalah arifin. Sehingga di dalam memberikan komentar tentang peringatan Maulid junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan man hayya'a, siapa saja yang menyiapkan li ajli qiraati maulidir rasul, yaitu untuk membaca tentang sirah Rasulullah, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa jama'a ikhwanan, lalu dia mengumpulkan orang banyak, wa auqada sirajan, dan menyalakan lampu, walubsu jadidin, dan mengenakan pakaian yang baru, wa ta'attara wa tajammala, lalu dia memakai wangi-wangian Bapak Ibu, wa tajammala, kemudian mempercantik, mempergagah diri yang laki-laki, yang perempuan mempercantik diri, ta'ziman li maulidih, yaitu untuk mengagungkan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasyarahullahu taala, Allah akan mengumpulkan mereka, orang-orang yang menyiapkan pada peringatan Maulid junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dibacakan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengundang banyak orang di masjid ini atau secara pribadi, atau sekedar dia berimpak, bersedekah hanya satu balon saja umpama di tempat yang disiapkan, di mana di situ akan dibacakan sejarah sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mendekorasi dirinya dengan sebaik mungkin dengan pakaian-pakaian yang indah. Tidak ada lain tujuannya adalah ta'ziman li maulidih, untuk mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu dia memakai minyak yang sangat harum dan mempercantik diri yang perempuan, yang laki mempergagah diri, yang tak ada lain tujuannya ta'ziman li maulidihi, untuk mengagungkan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasyarahullahu yaumal qiyamah, Allah akan membangkitkan orang-orang yang menyiapkan kesemuanya itu, mengumpulkan orang-orang di satu tempat. Kemudian di samping itu ma'al firqatil ula minan nabiyyin, maka dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul bersama para nabi dalam firqah al-ula. Firqah al-ula niki Bapak Ibu adalah
rombongan pertama ini dari para rombongan-rombongan yang akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, yang diistilahkan dengan kanapi alal illiyin. Mereka itu akan ditaruh di tempat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu ini bagi orang yang benar-benar ikhlas hati di dalam memperingati peringatan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang dijadikan pegangan oleh para ulama, sehingga peringatan Maulid junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah masuk dalam bid'atun hasanah, bukan masuk dalam bid'atun mazmumah. Nah, ini dengan dasar apa yang disampaikan oleh para ulama, termasuk para ulama sufi ini adalah Ma'ruf Al-Qarhi qaddasallahu sirrah ini, maka dengan apa yang disampaikan tadi tentu akan menggugah pada kita semua bahwa ketika kita menyiapkan sesuatu untuk kita memperingati peringatan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang dimaksudkan di awal tadi, Allah akan memberikan ganjaran yang besar kepada kita yang cinta terhadap kekasihnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan mengumpulkan kita bersama para nabi di sini fi a'la illiyin ini, yaitu tempat yang tinggi, paling tinggi di surga nanti. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, wa qala al-Imamul Yafi'i al-Yamani, man jama'a li maudidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang mengumpulkan orang-orang untuk memperingati peringatan lahirnya junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man jama'a ikhwanan, ini mengumpulkan para saudara, wa hayya'a ta'aman. Nah, ini menyiapkan makanan, Bapak Ibu. Ketika nanti pada akhirnya pada tanggal 12 Rabiul Awal, di mana pada bulan Rabiul Awal ini kadang di masing-masing dusun ini, Bapak Ibu, ini tidak serentak di dalam memperingati peringatan Nabi Muhammad SAW sesuai dengan penanggalan yang ditanggalkan oleh masing-masing dusun. Umpama kita di Kebun Indah biasa tanggal 12 Rabiul Awal, sedangkan di dusun Midang ini di tanggal yang sudah ditetapkan. Maka Bapak Ibu mengundang para tuan guru, mengundang sanak famili, keluarga, baik secara umum di masjid ini ataupun secara khusus di rumah masing-masing. Ketika hayya atau aman, yaitu menyiapkan makanan, wa akhla makanan, dan menyiapkan tempat yang kosong. Umpama ada tempat yang kosong, Bapak Ibu, yang belum ditempati, wa amila ihsanan, lalu dia melakukan ihsanan, kebaikan-kebaikan, wasara sababan, dan ini menjadi sebab ini liqiraati maulidihi, yaitu untuk membaca tentang perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang menyiapkan makanan, kemudian mengundang para saudara, menyiapkan tempat yang kosong, kemudian menyumbangkan lampu untuk menyinari orang-orang yang membaca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti Allah akan ba'asahullahu yaumal qiyamah. Allah akan membangkitkan mereka pada hari kiamat ma'as siddiqin, bersama orang-orang yang siddiq, orang-orang yang benar. Wasyuhada, akan dibangkitkan oleh Allah dengan orang-orang yang mati syahid. Wassolihin, dan orang-orang soleh. Wa yakunu fi jannatin naim, dan mereka ini akan ditempatkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga yang disebut dengan surga Jannatun Naim, surga yang dipenuhi dengan kenikmatan. Nah, ini Bapak Ibu, beberapa qaulul ulama yang memberikan pelajaran kepada kita bahwa apa yang kita lakukan ini adalah merupakan tradisi yang turun-temurun dari para ulama salafus saleh, sehingga kita sebagai generasi daripada ulama-ulama ini mentradisikan tentang peringatan Maulid junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tentu berdasarkan apa yang disebutkan oleh para ulama ini. Maka oleh karena itulah Imam As-Suyuti menepis bantahan-bantahan orang-orang yang
berpendapat bahwa peringatan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah bid'atun mazmumah, sehingga dia mengarang satu kitab ini yang membantah bahwa mereka yang mengatakan hal itu adalah mereka yang tidak memiliki dasar, yang belum cerdas untuk meneliti tentang sejarah daripada perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang Bapak Ibu, bid'ah ini pada dasarnya dibagi jadi dua. Ada yang namanya bid'atun hasanah dan ada yang bid'atun dhalalah. Kalau yang bid'atun hasanah ini adalah yang berdasarkan syariat, berdasarkan dalil yang disepakati oleh para ulama. Sedangkan yang mazmumah ini adalah tidak ada dasarnya sama sekali, baik secara syar'i ataupun menurut qaulul ulama. Nah ini sehingga masuk dalam bid'atun mazmumah oleh mereka yang mengatakan bahwa ini adalah bid'ah mazmumah. Sesungguhnya ini adalah bid'atun hasanah, bid'ah yang baik, yang memiliki dasar yang kuat ini, yang didasari dengan beberapa qaulul ulama. Kemudian di samping itu juga Allah Subhanahu wa taala memuji tentang keagungan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibangkitkan di tengah-tengah umat ini adalah untuk merubah perilaku akhlak daripada umat manusia ini. Ketika dulu adalah moral-moral mereka ini sangat bobrok, sangat jelek, maka dibangkitkanlah Rasulullah. Maka dengan kebangkitan Rasulullah ini pun kita akan menyadari bahwa ini merupakan tradisi yang turun-temurun seperti yang disampaikan tadi, yang memiliki dasar yang kuat, yang dilakukan oleh para ulama, termasuk pertama kali yang mencetuskan atau yang memperingati peringatan Maulid junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang raja yang sangat alim ini, sehingga dengan kealimannya itu tahu siapa yang diundang. Maka yang diundang di sini adalah para ulama, sehingga mentradisi dan mengakar, membudaya kepada Bapak Ibu yang ada di dusun-dusun yang kecil ini, tidak ketinggalan di dalam memperingati peringatan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana masuk dalam bid'atun hasanah. Sehingga ini adalah terus berkesinambungan Bapak Ibu kita lakukan setiap tahun ketika datang bulan Rabiul Awal. Ini adalah menunjukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu kita banyak berselawat kepada beliau, sehingga Allah pun juga berselawat kepada beliau. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nah, ini adalah bentuk kecintaan Allah pun terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umatnya tidak ketinggalan di dalam memperingati peringatan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terus kita rayakan setiap tahun ini sebagai rasa cinta kita buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Bapak Ibu yang berkaitan tentang seputar hukum daripada peringatan Maulid. Tadi di awal ada 3 itu. Hukum di dalam pandangan agama. Maka Islam memandang bahwa peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara syar'i ini berdasarkan dalil-dalil yang sudah disampaikan oleh para ulama. Kemudian yang kedua, hal mahmud atau mazmum, apakah dia terpuji ataupun tercela. Maka dari sini masuklah dia dalam bid'atun hasanah ini atau bid'atun mahmudah, yaitu yang punya dasar, ya, punya dasar daripada para ulama-ulama kita. Kemudian yang ketiga tadi, hal yusabu fa'iluhu amla, apakah orang atau pelaku yang memperingati peringatan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini akan mendapatkan pahala ataupun tidak. Maka dari apa yang disampaikan dalam 2 ulama sufi tadi, termasuk Ma'ruf Al-Karhi, kemudian yang kedua Imam Al-Yafi'i, Allah sendiri akan memberikan ganjaran besar, yaitu dengan mengumpulkan mereka nanti pada hari kiamat dalam firqatul ula minan nabiyyin, kemudian akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga yang paling tinggi nanti di dalam surga. Kemudian apa yang disampaikan oleh Imam Al-Yafi'i Al-Yamani, ketika seorang hamba Allah ataupun satu masyarakat mengumpulkan orang banyak,
lalu menyiapkan makanan untuk menyuguhkan sebagai suguhan dalam tamu, jamuan tamu undangan yang diundang oleh satu masyarakat. Kemudian di samping itu ada tempat yang kosong, lalu dipenuhi oleh orang banyak itu, yang bertujuan tadi adalah untuk takzim kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari pertanyaan yang ketiga itu, yusabu fa'iluhu, apakah mendapat pahala? Tentu akan mendapatkan ganjaran, sehingga Allah ba'asahullahu yaumal qiyamah masiddiqin. Allah akan membangkitkan nanti mereka orang-orang yang senantiasa memperingati peringatan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang mati syahid. Para orang-orang saleh akan ditempatkan dalam surga yang disebut dengan Jannatun Naim. Nah, ini Bapak Ibu, ini merupakan dasar-dasar yang kita jadikan pegangan di dalam kita memperingati peringatan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Bapak Ibu tidak akan memiliki keraguan lagi di dalam memperingati junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh orang-orang yang mengatakan bid'atun mazmumah, yang tidak memiliki dasar, sehingga mereka sebut dengan bid'atun dolalah atau bid'atun mazmumah. Maka kita sebagai kaum muslimin Bapak Ibu, dengan dasar inilah ya kita mengikuti tradisi yang sudah mengakar ya dalam hati sanubari kita, untuk mengikuti tradisi para ulama-ulama salafus saleh, yang apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dua ulama sufi tadi. Maka ini adalah para ulama-ulama yang hatinya bersih, ya, orang-orang yang bersih hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan tentang dorongan untuk kita memperingati peringatan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap tiba di setiap tahun ini, tepatnya pada bulan Rabiul Awal seperti yang sekarang ini. Nah, ini Bapak Ibu yang bisa disampaikan yang berkaitan sebagai penolakan daripada Imam Suyuti yang mengarang satu kitab Husnul Maqsad untuk menepis bantahan-bantahan orang-orang yang mengatakan bahwa peringatan Maulid ini adalah satu bid'ah yang keliru. Maka kita sebagai kaum muslimin seperti tadi, inilah dasar-dasar kita di dalam memperingati peringatan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita terus terdorong setiap tiba bulan Rabiul Awal yang dijadikan sebagai momen di dalam ajaran kita secara syariat. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah pengajian rahimakumullah, inilah beberapa qaulul ulama yang bisa disampaikan di dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini tentu akan menggugah hati kita untuk lebih bersemangat dan mempersiapkan persiapan-persiapan untuk menyambut kelahiran junjungan alam Nabi besar Muhammad. Seperti apa yang dilakukan oleh Raja Malik Muzaffar, orang yang pertama kali memperingati peringatan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Atas perhatian Bapak Ibu disampaikan terima kasih banyak. Atas kekurangan dalam penyampaian ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, summa assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.